Oke, kita coba ngerjain yang nomor tabel nomor ke berapa ya pokoknya ya, acquisition itulah pokoknya. Nah, itu pertama kita harus import dulu ya. Import dulu si ZShield Mission acquisition-nya. Kita import. Habis import ini kita yang pasti harus udah siap si first person dan juga si plan-nya ya, si tempat berdirinya itu. Kalau udah mah kita cuman perlu wait, mana sih tadi si assessment-nya? Ini dia. Mana OBS? Oh, ini dia. Oke, kita bikin kanvas dulu, tapi aku udah bikin kanvas ya seingat aku. Nah, ini dia. Nah, si kanvas ini kita bikin, kita tambahin acquisition gitu. Nulisnya gimana sih acquisition? ACK. Nah, ini acquisition yang ini kalau nggak salah, yang inventory ya. Ini kita tuh masukinnya ke dalam si kanvasnya. Kayak gitu. Oh shit, gede banget. How to kecilinnya? Ya ntar lah gampang. Pokoknya ini kalau udah dimasukin, kita tinggal kecilin aja. Oh, pakai scale ya, guys. Ini kecilin aja, kita taruh di mana ya? Di sini deh. Kita taruh di ujung sini. Ini buat inventory. Kita buka dulu. Habis itu kita bikin button ya. Di dalam kanvasnya klik kanan, habis itu UI, legacy button. Ini kita isi dulu buttonnya jadi inventory maybe ya. Mana text? Ini dia text. Di inventory. Oke, fontnya kita gedein sampai hilang lah karena di sininya bakal dibesarin. Kayak gitu, tapi ini kegedean kayaknya. Kita kecilin aja. Nah, di sini kita taruh di inventory di bawah kanan bawah deh. Biar rapih ya. Habis itu kita perlu di buttonnya. Mana button? Oh, ini dia. Kita jadi on click kita tambahin, masukin si acquisition-nya. Habis itu game object set active bool. Ini checklistin lalu acquisition-nya kita hide ya. Kayak gitu. Biar itu tuh kalau misalnya kita klik bakal muncul si inventory-nya. Kayak gini misalnya. Nah, wait. Ini kalau malah nembak. Bentar. Oh iya, ada yang ketinggalan. Kita di si first person-nya. Di first person locomotion ini ada cursor setting. Kita matiin dua-duanya. Kita coba gas ya. Kita cobain. Habis itu, nah ini bakal muncul tuh inventory-nya. Habis itu kita bisa close. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 tuh kita, ini kan nama buttonnya button inventory ya. Kita kasih nama dulu. Inventory. Oke, habis itu kita kopas aja. Ctrl C, Ctrl V. Ini jadi add button. Nah, di add button ini kita geserin dulu ke sini. Kita ganti teks di si buttonnya jadi add. Kayak gitu. Terus habis itu kita perlu remove juga yang remove juga. Ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita remove button. Habis itu kita ganti juga nama di sininya remove. Kayak gitu. Nah, di yang bagian add button, kita scroll ke bawah si game object ini ya. Itu tuh kita pilih yang kita perlu ini ubah jadi ini tetap yang acquisition yang inventory ya. Terus ini kita pilih yang acquisition inventory lalu add item. Habis itu kita mungkin setnya 0 atau berapa ya? Ya betul, ternyata 0. Habis itu kita lakukan hal yang sama di remove button. Cuman bedanya tuh kalau yang remove button itu ini acquisition inventory-nya ganti jadi remove item kayak gitu. Di situ kita bakal duplicate lagi dua button ini. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Di situ kita tarik ke atas yang remove button yang kedua, lalu di situ yang add button kedua kita ini juga kesiniin. Oops. Oh, ini masih numpuk ternyata ya, guys. Nah, gini harusnya. Iya, seperti ini. Di situ yang add ini. Oke. Nah, yang add button yang remove ini kita ganti jadi apa ya? Sebentar. Takut ketukar aku. Oh, nggak, udah benar kok, udah benar. Nah, ini tuh kita bedanya sama yang button yang add button sama yang remove button yang pertama itu, kita ini ubah jadi satu. Sini jadi satu juga. Kayak gitu. Kita coba run kali ya. Jadi gunanya tuh kalau misalnya kita add ini, kalau yang pertama oh, shoot, ada yang lupa sebentar.
Kenapa itu salah? Karena aku belum buka si inventory-nya. Bentar, aku buka dulu inventory-nya. Ini kalau kita add ya, dia bakal nambah 1, 2, 3. Terus kalau mau remove tinggal ke sini remove. Nah, kalau misalnya yang atas itu kita nambahin di slot yang baru kayak gitu. Nah, sini remove kayak gitu. Itu untuk yang nomor 2 sepertinya ya. Untuk nomor ketiganya itu kita perlu nambahin acquisition di target acquisition ya. Itu tuh apa, kayak kita nambahin item lah ceritanya ya. Kita ke si ini dulu deh, ke si papan. Nah, ini aku anggap si acquisition terakhirnya itu nanti aku bakal nambahin di sini nih. Nah, ini acquisition target. Ya, ini. Yang target ini kita masukin sini. Ini targetnya, target kita. Kita nyalain is triggernya. Habis nyalain is trigger, kita ini tagnya player ya. Dan pastiin si ininya nih, si first person locomotionnya jadi player juga. Nah, kalau udah targetnya udah is trigger, terus habis itu apa namanya? Targetnya udah player, terus ini kita tambahin si yang on triggernya. Nah, on trigger kita masukin si acquisition inventory. Habis itu inventory lalu ke yang add item. Ini jadi 0 dan kita mau nyalain ini destroy on trigger. Jadi kalau misalnya udah kena, itemnya hilang karena udah keambil sama kita ya. Gitu. Harusnya udah sih, ini kita coba run. Jadi kita tuh harus parkour, harus naik dulu ke atas untuk mendapatkan si apa namanya? Oh ya, ini di hide lupa. Ntar. Wait, mana ini mouse-nya? Oh, ini dia. Biar kalau misalnya kita udah naik di atas terus dapat itemnya masuk ke dalam si inventory. Ini kita naikin dulu. Cara nge-unhide-nya gimana ya? Kok hilang ya? Wait a minute. Ya, saya tidak tahu kenapa ini hilang ya. Saya sudah searching gimana-gimana kenapa sih tangganya jadi hilang. Tapi anggap kita tuh sudah parkour, udah naik, kita udah capek-capek naik ke atas. Nah, ini kita mau ngambil si apa namanya? Si eh, barangnya. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat barangnya, dia bakal hilang si apa namanya? Bakal hilang dan masuk ke inventory kita, yaitu ini barangnya. Seperti itu. Itu yang nomor 3 atau 4, lupa. Pokoknya itu lah ya. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Ternyata tadi nomor 3. Kita nomor 4. Nomor 4 itu kita udah sebenarnya udah siapin ini transformatif bar. Pertama itu kita perlu si transformatifnya, barnya anggap kita jadi darahnya jadi 50% gitu ya. 50. Wah, udah ke-hit gitu, darahnya 50%. Lalu habis itu kita ubah dulu si mana ini tuh acquisition targetnya. Kita jadi ini udah 0 ya, udah benar. Terus kita ke bagian yang nah ini, acquisition inventory, habis itu buka, habis itu di situ ada image slot. Nah, di image slot ini ada item 1 ya. Item 1 ini kita tambahin jadi ada 2. Yang pertama itu transformative bar, yang kedua itu si acquisition inventory. Ini. Terus habis itu ini kita ubah transformative barnya jadi add value, mau nambah darahnya berapa? Misalnya si healing item itu cuma nambah 25%. 25% dari si 50% tadi. Terus di sini kita game objeknya ganti jadi mana tadi? Sorry, ini dia yang inventory jadi remove item. Ini jadi 0. Habis itu udah sih, ini kita hide lagi ya. Si acquisition inventory-nya kita hide lagi. Situ kita cobain. Jadi si barang yang tadi itu tuh nambahin health kita gitu. Kita coba buka dulu inventory nih ya. Nah, ini mana? Nah, ini dia, ini inventory-nya. Terus kita ambil nih barangnya. Look, dapat kan? Dapat barangnya. Kita pakai barangnya untuk nge-heal. Nah, jadi dia nambahin darah untuk nge-heal si karakter kita. Kayak gitu. Itu nomor 4 sih ya harusnya. Oke, kita sekarang yang nomor 5, yang nomor terakhir, kita duplicate dulu aja sih ini si targetnya. Trofi. Nah, ini kita bikin jadi ada 3 lah minimal ya. Kayak gini. Habis itu kita di bagian si ininya kita tambahin game object baru. Kita tambahin game object baru ya. Game object. Nah, ini kosongan aja. Di sini tuh kita manajernya tambahin acquisition manager. Nah, ini dia. Ini targetnya kita tambahin jadi 3. Ini tuh sesuai ngikutin si acquisition targetnya. Yang ini 1, ini yang 2, ini yang 3, kayak gitu. Habis itu kita ke mana sih event? Event mana event? Kok gak ada event? Nah, ini dia event. Nah, di bagian event ini kita yang on complete-nya masukin si
acquisition target gitu. Oh, sorry, acquisition inventory, maaf. Salah baca. Acquisition inventory. Where are you, dude? Acquisition inventory. Oh, ini dia. Acquisition inventory, habis itu kita tambahin inventory add item, terus ininya 0 ya. Kayak gitu. Habis itu, habis itu kita lanjut ke yang bagian on wrong hitnya ini. Kita tambahin 3. Terus di situ kita masukin acquisition target. 1, 2, 3. Terus itu functionnya itu kita jadi set active bool. Mana set active bool? Ntar deh, sebentar. Oke, sebelum ke sini ya, ternyata kita harus cek dulu acquisition target yang pertama. Ini masukin ulang ya, kita harus masukin ulang acquisition yang on trigger enter acquisition targetnya. Kita di bagian mana tadi? Yang harus jadiin 0 ya. Jadiin 0 sebentar. Oh, bukan 0, bukan 0. Kita masukin acquisition targetnya. Habis itu ganti jadi game object set active bool. Mana set? Oh ini set active bool. Terus ini kita jangan centang ya. Habis itu kita lakukan ke hal yang lainnya juga. Ini set active bool. Terus yang ini set active bool. Dan habis itu baru kita ke siang game object tadi. Lanjutannya gimana? Wait, mana tadi OBS-ku? Oh iya, ada yang kelewat. Yang ketiga ini kita perlu tambahin mana tadi? Using manager. Nah nih, using manager kita tambahin, habis itu manajernya kita masukin si game object tadi. Kayak gitu guys. Terus kita di bagian yang tadi game object ini kita ganti jadi set active bool semua. Tapi di checklist ya. Set active bool, game object, set active bool. Nah kayak gini. Habis itu, nah ini karena aku beda ya. Tadi tuh kalau misalnya aku tuh si ininya di destroy. Oh ya, yang terakhir ini lupa bener-bener yang terakhir. On correct hitnya kita harus tambahin acquisition inventory, terus habis itu add item ya. Habis itu jadi kalau misalnya kita hit the certain way si poinnya, si apa ini namanya? Si bolanya. Kayak misalnya aku urutannya tengah gitu kan salah ya. Jadi bakal muncul lagi. Jadi buat dapat item si heal ini kita perlu ngambil sesuai urutannya. Nah, sesuai urutannya itu bagaimana? Yang ini, ya kan? Ntar, ini kita sambil buka inventory ini. Habis itu begini. Nah, itu kan dapat tuh ya.